Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan topik mengelola produktivitas dan efektivitas dalam pemasaran. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan diri. Saya Saindrita Sormin, NPM 17510109 dari grup AC2. Saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Dalam upaya memenangkan persaingan di pasar bisnis di era sekarang ini, perusahaan dituntut harus mampu untuk menghasilkan barang atau produk yang memiliki daya saing yang tinggi atau mutu yang tinggi. Barang atau produk yang dimaksud adalah harus memiliki kelebihan atau keunggulan tertentu yang ditentukan dari tingkat efisiensi yang tinggi, di mana tingkat efisiensi yang tinggi itu sendiri dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan. Sumber daya manusia yang profesional yang ada dalam suatu perusahaan akan mampu menciptakan nilai tambah yang baru bagi suatu produk yang akan meningkatkan mutu produk tersebut. Produktivitas dan efektivitas pemasaran merupakan komponen penting apabila ingin mencapai tujuan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting dalam suatu perusahaan mengelola secara baik produktivitas dan efektivitas pemasaran, karena produktivitas yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik juga dari suatu perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat penelitian, yaitu dengan adanya jurnal review, kita akan lebih mudah memahami produktivitas dan efektivitas pemasaran dalam suatu perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari jurnal yang direview. Yang kedua, untuk mengetahui apa peranan produktivitas dan efektivitas pemasaran dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, untuk menjelaskan gambaran umum secara singkat mengenai jurnal yang direview. Kemudian saya akan menjelaskan landasan teori. Produktivitas adalah perbandingan antara input dan output, di mana input contohnya tenaga kerja dan output penjualan. Di dalam suatu perusahaan, perusahaan akan meminimalkan biaya untuk input dan akan meningkatkan pendapatan yang dihasilkan atau sering disebut dengan output. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yang pertama adalah kemampuan, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga adalah motivasi, dan yang keempat adalah sikap. Kemudian tujuan utama mengukur produktivitas adalah untuk memperbaiki operasi dengan mengevaluasi setiap produktivitas dari tahun ke tahun, karena setiap perusahaan dituntut harus mampu meningkatkan produktivitasnya dari tahun ke tahun. Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas pemasaran adalah sejauh mana perusahaan mencapai sasaran dengan adanya menggunakan strategi pemasaran, pertumbuhan pemasaran, dan efektivitas pemasaran dari jumlah total omset yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Daniel. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya di sini Daniel Joses Aritonang, NPM 17510-317. Saya mengambil jurnal mengenai PT 3M Indonesia, di mana saya sedikit akan menjelaskan mengenai 3M. 3M atau yang disebut Mining Minnesota Manufacturing merupakan perusahaan multinasional yang awalnya bergerak dalam bidang pertambangan yang berkantor pusat di South Fall, Amerika. Perusahaan ini mengalokasikan 20% dari laba yang diperoleh perusahaan setiap tahun ini dialokasi untuk riset dan pengembangan. 3M ada hampir di seluruh dunia. Ada di Asia, ada 3M Cina, 3M Korea, 3M Taiwan, 3M Malaysia, 3M Jepang. Ada di Eropa 3M Jerman dan 3M Italia. Pada tahun 1975, dimotori oleh seorang eksekutif dari 3M Southfall dengan pengusaha Indonesia Bapak Soedarpo, pemilik Samudera Indonesia Group, berdirilah 3M Indonesia. Produk yang dihasilkan 3M sudah lebih dari 60.000 jenis
dan sudah dipasarkan di 200 negara di seluruh dunia. Dan karyawan 3M di seluruh dunia pada tahun 2001 mencapai 37.389 orang. Jurnal utama analisis pengaruh produktivitas terhadap penjualan PT 3M Indonesia. Kekuatan yang pertama, memberikan informasi pada jurnal bahwa produktivitas tenaga kerja tinggi akan mencerminkan bahwa kinerja perusahaan juga baik. Yang kedua, dalam jurnal sudah menjawab apa yang menjadi identifikasi masalah. Yang ketiga, dalam jurnal adanya pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi produktivitas sehingga pembaca akan lebih mudah memahami tujuan dari penelitian. Yang keempat, jurnal yang diperoleh dapat dipercaya karena penulis menuliskan semua laporan penjualan setiap tahun sehingga akan mempermudah pembaca untuk mempercayainya. Kelemahannya, penulis tidak menuliskan hasil pertumbuhan pada tahun 1996. Keterangan dalam membuat contoh soal perhitungan tidak jelas sehingga pembaca kurang memahami hasil dari penelitian tersebut. Lanjutan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Manasih. Saya Rizky Manasih, Parutan NPM 17510132. Saya akan membahas Jurnal Pembanding 1. Jurnal Pembanding 1 berjudul Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk melalui penerapan teknologi tepat guna pada usaha pengembang ekonomi lokal di Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Melalui jurnal pembanding 1, kita dapat mengetahui bagaimana penulis atau peneliti ingin menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan teknologi tepat guna dalam memproduksi suatu produk, kita sangat terbantu dan hasil dari produksi pun dapat menunjukkan bahwa produksi melalui teknologi akan lebih baik bila dibandingkan dengan produksi yang diproduksi melalui cara manual. Jadi dengan jurnal ini peneliti ingin menunjukkan bahwa dengan adanya teknologi tepat guna diharapkan dalam memproduksi suatu produk kita dapat terbantu. Keunggulan dari jurnal pembanding 1 ini yaitu 1. Jurnal disusun dengan kerangka yang baik. Yang kedua, tujuan dari jurnal disusun juga dengan baik di dalam jurnal ini sehingga kita dapat mengerti. Yang ketiga, penulis atau peneliti menawarkan solusi untuk penyelesaian masalahnya sehingga jurnal ini tidak hanya dibuat dalam tugas penelitian saja, tapi juga memberikan penawaran solusi. Kelemahan dari jurnal ini ialah jurnal ini tidak menunjukkan bagaimana solusi yang ditawarkan dalam jangka waktu yang lebih lama dari penelitian itu sendiri. Jadi kita tidak dapat mengetahui bagaimana hasil dari penggunaan teknologi ini setelah penelitian itu sendiri. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ecarissa Maria Tumanggor, NPM 175100091. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami yaitu Rizky Parluhutan. Adapun judul jurnal internasional kami yaitu Efficiency, Effectiveness, and Productivity of Marketing and Service. Seperti kebanyakan perusahaan jasa menghabiskan banyak jumlah uang untuk kegiatan pemasaran, termasuk penjualan dan promosi. Berhasil pemasaran memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Namun, dorongan menuju pemasaran yang efektif harus ditempa oleh jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses. Itu kalau tujuan ketika biaya pemasaran lebih tinggi dari pendapatan yang dihasilkan. Karena itu, penting untuk mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pemasaran di perusahaan jasa. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal ini menyertakan kata kunci dalam jurnalnya sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui apa isi dari jurnal tersebut.
Kedua, jurnal ini memberikan masukan bagi para manajer di sebuah hotel yang memiliki sumber daya yang terbatas untuk memprioritaskan peningkatan efektivitas pemasukannya dan menyeratkan bahwa manajemen permintaan strategi diberi perhatian tambahan oleh manajemen. Ketiga, jurnal ini menunjukkan bagaimana perusahaan jasa dapat mengeluarkan biaya pemasaran yang tepat dan berusaha untuk memaksimalkan pendapatan melalui analisisnya terhadap 49 unit hotel. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu jurnal ini dalam menganalisis produktivitas dan efisiensi dalam pemasaran terlalu banyak mengambil atau mengangkat sampel sehingga cukup sulit untuk memahaminya dikarenakan sampelnya yang cukup besar. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Sonia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sonia Amanda Purba, NPM 175100306. Di sini saya akan melanjutkan persentase yang telah disampaikan oleh teman kami sebelumnya, yaitu Echa Temanggor. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari jurnal pembanding ketiga kami. Adapun judul dari jurnal pembanding ketiga kami ialah diambil dari jurnal internasional yang berjudul Measuring Marketing Productivity, Current Knowledge, and Future Direction. Adapun kelebihan dari jurnal ini ialah 1. Jurnal ini berisi tentang pengukuran produktivitas melalui pengetahuan saat ini dan masa yang akan datang, yang dijelaskan dengan baik. 2. Jurnal ini memiliki referensi yang banyak, sehingga pembaca dapat memuat informasi yang lebih banyak. Adapun kelemahan dari jurnal ini ialah, di dalam jurnal ini tidak ada pembahasan kasus, sehingga pembaca sulit untuk mendeskripsikannya. Sekian persentase dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman kami, Cindy Hutahayan. Terima kasih. Baik, saya Cindy Hutahayan dengan NPM 175102990. Saya akan membahas jurnal keempat, di mana jurnal keempat ini memiliki judul The Effect of Innovation on Productivity Evidence from Turkey Manufacturing Firms. Kalau di dalam bahasa Indonesia atau terjemahannya yaitu pengaruh inovasi terhadap produktivitas bukti dari perusahaan manufaktur Turki. Nah, sedikit yang mau saya bahas mengenai jurnal tersebut, yang diketahui bahwa adanya peningkatan dari perusahaan manufaktur Turki ini yang dipengaruhi oleh inovasi. Nah, jika dibandingkan dari jurnal utama ke jurnal pembanding keempat ini, bahwa jurnal utama ini lebih memiliki kelebihan yang lebih baik, dan dalam penjelasan atau informasinya juga lebih terstruktur dibandingkan jurnal keempat. Nah, di jurnal keempat ini juga saya akan menjelaskan adanya kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini. Yang pertama, kelebihannya itu sangat amat menjelaskan bagaimana adanya peningkatan atau bertambahnya produktivitas dalam perusahaan ini yang dipengaruhi oleh inovasi, sehingga kita para pembaca dapat mengetahui bahwa dengan adanya inovasi di dalam perusahaan manufaktur Turki ini memiliki atau bertambahnya produktivitas yang meningkat dengan baik, seperti itu. Nah, kelebihan yang lainnya yaitu di dalam jurnal ini juga menjelaskan bagaimana pengukuran produktivitas dalam perusahaan manufaktur Turki. Jadi, di dalam jurnal ini menjelaskan adanya pengukuran produktivitas. Nah, adanya kelemahan di dalam jurnal ini bahwa diketahui di dalam jurnal ini memiliki kelemahan dalam perhitungan. Pada produktivitas perusahaan ini memiliki perhitungan atau pengukuran, namun tidak memiliki kejelasan. Seperti halnya perhitungan di dalam jurnal ini ada, namun tidak memberikan informasi yang baik terhadap pembaca karena tidak memiliki keterangan atau data-data yang terperinci, sehingga kita kurang memahami dalam perhitungan dari jurnal tersebut. Nah, kelemahannya juga ada, yaitu bahwa kita ketahui di dalam jurnal tersebut adanya penurunan dalam pemasaran, sehingga konsistenan bahwa tadi dijelaskan di awal jurnal adanya peningkatan produktivitas dalam perusahaan. Namun
Di akhir jurnal diketahui bahwa pemasarannya itu menurun, sehingga di dalam jurnal ini saya simpulkan tidak adanya kekonsistenan. Seperti itu jurnal keempat. Baik, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ricky Martin, MPM 17510139. Saya akan membahas jurnal pembanding 5 yang berjudul Pengaruh Produktivitas, Efisiensi, dan Kepuasan Kerja terhadap Perputaran Karyawan Bagian Marketing Lempuk Siako Makassar. Kekuatan dalam jurnal. 1. Di dalam jurnal memberikan informasi bahwa tujuan dari penelitian yaitu mengetahui pengaruh produktivitas, efisiensi, dan kepuasan kerja terhadap perputaran karyawan pada bagian marketing. Di dalam memberikan informasi, teori produktivitas jelas dikatakan suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan, di mana hasil keluaran yaitu barang atau jasa, dan hasil masukan yaitu tenaga kerja, bahan, dan uang. Yang ketiga, di dalam jurnal pada pengembangan hipotesisnya, adanya pembahasan tentang pengaruh produktivitas kerja, efisiensi kerja, kepuasan kerja terhadap perputaran karyawan. Kelemahan dalam jurnal yaitu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan cukup sulit karena kurangnya pembahasan soal, sehingga menunjukkan kekurangan efektivitas terhadap pengujian yang dilakukan. Kesimpulannya adalah produktivitas merupakan perbandingan antara biaya hasil keluaran atau output dengan pemasukan, penjualan, atau pendapatan atau input. Produktivitas suatu kegiatan dikatakan meningkat apabila pengembangan program memberikan hasil tambahan sebagai produk sampingan atau byproduct. Pendapat lain mengungkapkan bahwa suatu organisasi dikatakan produktif apabila mencapai tujuannya, dan itu terjadi dengan mengubah masukan menjadi pengeluaran biaya yang rendah. Produktivitas merupakan ukuran kinerja, termasuk efektivitas dan efisiensi, sehingga produktivitas adalah bagian penting yang harus diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia. Manajer yang berhasil berkemampuan dalam mengelola produktivitas akan berperan penting dalam menentukan keberhasilan bisnis. Efektivitas yaitu sebagai tingkat ketepatan dalam memilih atau menggunakan suatu metode untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, efektivitas pemasaran adalah kualitas untuk mengoptimalkan upaya mereka dalam mencapai hasil jangka pendek dan jangka panjang terbaik, hingga efektivitas dalam pemasaran menjadi faktor penting juga dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang saya Holan ho do hasia